sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah bagi setiap kami Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagumi Engkau Tuhan, tiada yang seperti Kau. Kau selalu ada bagi kami. Kami kagumi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
agung akan Engkau. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami kagumi karya-Mu, kami kagumi kasih-Mu yang menolong kami sampai pagi ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menikmati satu hari lagi kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau supaya kami sama-sama boleh merenungkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah sumber pengharapan bagi setiap kami, firman-Mu yang tidak pernah berubah, namun firman-Mu yang terus menjadi kekuatan dan mengubah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Berkaryalah di tengah kami Roh Kudus pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita berjumpa kembali. Dan hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita sama-sama sedang pelajari di minggu ini. Nah, kalau saudara masih ingat, kemarin kita sama-sama belajar bagaimana setiap kita dipanggil untuk saling melayani. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat. Ini kelanjutan dari apa yang kita sama-sama sudah baca dan renungkan kemarin. Kita akan melihat hari ini ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, saudara, kita kemarin saya ulang sedikit karena ini saling bersambungan ya. Selain kita dipanggil untuk saling melayani di dalam satu tubuh Kristus, ketika kita saling melayani satu dengan yang lainnya juga sebenarnya kita sedang didewasakan secara pribadi. Waktu kita belajar menghadapi perilaku orang lain, kita belajar menghadapi keadaan, bagaimana kita mengambil keputusan di tengah keadaan-keadaan yang sulit, sebenarnya kita sedang didewasakan di sana. Kita sedang belajar untuk kita semakin hari semakin baik dan semakin serupa dengan Kristus, karena itu adalah tujuan kita. Jadi kalau kita menjadi orang yang enggan untuk bekerja sama dengan orang lain, jangan heran kalau kita itu tidak pernah mengalami pertumbuhan secara pribadi. Saudara, tidak ada orang yang menjadi dewasa dalam kesendirian. Gak ada, saudara. Orang menjadi dewasa itu justru ketika dia banyak bekerja sama dengan orang lain, banyak bersinggungan dengan orang lain. Kenapa? Karena dalam setiap hubungan itu ada pendewasaan, ya. Nggak ada hubungan yang gitu-gitu aja dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya, nggak ada, saudara. Hubungan itu pasti akan membuat semua orang menjadi dewasa, akan mengeluarkan semua sikap dan semua tabiat yang tersembunyi. Semakin lama kita dekat dengan seseorang, semakin lama kita punya hubungan dengan seseorang, kita akan semakin tahu bukan cuma tentang orang tersebut, tapi juga tentang diri kita, karena masih ada banyak hal di dalam diri kita yang kita sendiri nggak tahu. Kita nggak tahu kita itu sebenarnya mungkin kita lebih parah dari apa yang kita pikirkan. Nah, seringkali kita tidak menyadari hal itu. Waktu kita ada dalam hubungan, kita hanya melihat, oh, saya jadi lebih tahu si A ternyata seperti ini. Oh, saya lebih tahu ternyata si B itu seperti ini. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa, wah, ternyata aku nggak sekuat itu ya. Ternyata aku tidak seperti itu, tidak seperti yang aku pikirkan. Aku bisa juga ternyata sampai di satu perasaan yang seperti ini. Nah, keadaan seperti itu membawa kita untuk belajar sebenarnya, untuk kita melihat apa yang Yesus mau, apa yang Alkitab jelaskan tentang kita. Sehingga seperti firman Tuhan berkata, kita itu melihat firman Tuhan seperti cermin. Waktu kita ada di depan cermin, yang kita perbaiki bukan cerminnya. Waktu kita lihat rambut kita kurang rapi, yang kita perbaiki ya rambut kita. Sehingga waktu kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari,
ketika kita menemukan ada sesuatu yang sepertinya perlu untuk didewasakan, maka langkah yang paling benar adalah mengambil satu tindakan untuk belajar berubah, bukan belajar atau berusaha untuk lari dari kenyataan. Akhirnya kita mengerti, saya juga akhirnya mengerti bahwa kalau selama ini kita punya keinginan untuk keluar dari keadaan dan kita berpikir itu sebuah jalan keluar, bukan, itu bukan jalan keluar. Itu adalah jalan menuju persoalan yang baru, yang lebih besar. Jadi selain kita saling melayani, saling memberkati dengan semua talenta dan karunia yang sudah Tuhan berikan buat kita juga sebenarnya sedang belajar untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, semua kita, setiap kita, siapapun kita dipanggil untuk bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tidak peduli sudah berapa lama kita ikut Tuhan, sudah berapa lama kita kenal Tuhan, gak peduli. Kita semua dipanggil untuk menjadi dewasa dan kita semua dipanggil untuk kita bisa terus mengalami perubahan dalam perjalanan hidup kita. Nah, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dalam surat Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Perhatikan ya, siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, dari pembacaan ini kita belajar sesuatu. Kalau saya diminta untuk menyimpulkannya dalam satu kalimat begini. Kalau kita sampai dihidangkan makanan keras berarti kita udah dewasa. Kalau kita dihidangkan di depan kita ada satu makanan yang keras dan sepertinya membuat kita harus berusaha untuk bisa menelan makanan itu, berarti kita udah dewasa. Karena makanan itu nggak mungkin diberikan kepada anak seusia anak saya misalnya gitu ya, 4 tahun kurang ya, dikasih makanan keras itu akan menyiksa saudara, ya, bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Jadi dalam pengertian begini, kalau kita diizinkan Tuhan dalam kematahuan dan dalam kedaulatannya, kita diizinkan Tuhan berhadapan dengan makanan keras. Berarti Tuhan menyediakan bagi kita juga kemampuan untuk kita bisa menang atas makanan yang keras itu. Saya cukup prihatin ketika melihat ada beberapa orang yang ketagihan dengan susu, makanan-makanan yang ringan gitu ya. Ketika menghadapi sesuatu persoalan yang berat sepertinya kehilangan pengharapan gitu ya. Tanpa menganggap rendah persoalan yang orang lain hadapi, tapi dari sudut waktu seperti yang penulis Ibrani katakan, dari sudut waktu harusnya kamu itu udah jadi pengajar, tapi kamu itu masih senang seperti bayi ya, digendong-gendong gitu ya, mengasihani diri dan selalu sepertinya enggan untuk beranjak dari keadaan itu ya. Dalam ibadah raya hari Minggu kemarin saya berikan contoh orang-orang yang selalu maunya minta dari Tuhan ya. Ada pengajaran yang bilang, oh kita udah terima kasih karunia. Jadi kasih karunia itu menjadi dasar kita minta segala sesuatu sama Tuhan. Tapi kita tidak pernah melihat kasih karunia sebagai dasar untuk kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Kita minta diberkati tapi kita nggak pernah mau belajar disiplin. Kita minta tubuh yang sehat tapi kita tidak pernah mau belajar untuk memasang pisau di leher kita untuk menjaga setiap makanan, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Itu adalah sesuatu yang salah. Itu susu namanya. Tapi waktu kita belajar hari ini, kalau kita mau jadi dewasa, mari belajar menghadapi atau menikmati makanan yang keras. Mari belajar untuk berhadapan dengan situasi yang mungkin sebelum ini kita rasa sulitnya luar biasa. Tapi di dalam Tuhan, oleh anugerahnya saya percaya kita diberikan kemampuan karena ada Roh Kudus di dalam kita yang selalu menjadi pengharapan dan penolong bagi kita dalam segala kesulitan dan kesusahan kita. Nah, saya berdoa biarlah perenungan kita pagi hari ini dapat menolong kita
untuk kita bersama-sama semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kita boleh melihat kehidupan kita. Sudah berapa lama kita kenal Tuhan? Sudah berapa lama kita ada di dalam gereja? Sudah berapa lama kita melayani? Kalau sampai hari ini mungkin kita menyadari bahwa oh iya ya, ternyata masih banyak yang belum berubah. Nah, ini adalah waktunya untuk kita datang pada Tuhan dan kita berkata, Roh Kudus tolong aku, ubahkan keadaanku. Karena saya percaya saudara, tidak ada kehidupan yang terlalu rusak yang tidak mampu untuk Tuhan pulihkan. Kita ada hari ini juga, dulu kita sangat hancur berantakan. Namun Tuhan yang baik, yang setia itu, Dia selalu berikan kita kesempatan dan Dia menolong kita untuk kita bisa menang dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Mungkin melalui proses yang panjang, tapi bersama Tuhan, saya percaya kita semua mampu. Kita dimampukan, bukan karena kita yang kuat, tapi karena ada Roh Kudus, ada kasih karunia-Nya, ada anugerahnya yang sempurna yang menopang setiap kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi bagi kami. Pagi ini hamba berdoa buat setiap anak-anakmu dimanapun berada dengan segala persoalan yang kami hadapi hari ini. Tuhan, mungkin selama ini kami terlalu fokus untuk melihat jalan keluar. Namun biar pagi hari ini kami diajar, kami merenungkan kembali bahwa adalah kehendak Tuhan supaya kami boleh belajar dari setiap persoalan. Bukan hanya sekedar mendapat jalan keluar dari setiap keadaan yang sulit, tapi kami juga boleh mendapat sesuatu yang mendewasakan kami dalam setiap keadaan yang sedang kami hadapi hari ini. Berkati anak-anak-Mu hari ini Tuhan, dengan segala aktivitas kami, biarlah setiap kami menikmati Engkau sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau baik. Kami bersyukur, berkat-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.